Selamat datang! Pernahkah kalian membaca paper ilmiah dan langsung tertarik dengan diagram atau grafik yang ditampilkan? Atau sebaliknya, bingung karena ilustrasinya tidak jelas? Hari ini kita akan membahas salah satu elemen paling penting dalam penulisan ilmiah yang sering diabaikan, yaitu illustration in scientific writing. Saya Armija Syafitrisadi dan dalam 10 menit ke depan bersama tim kami, kalian akan belajar bagaimana cara membuat ilustrasi yang efektif, profesional, dan etikal. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Mari saya perkenalkan tim kita, Muhammad Taufik sebagai expert, Nawa Syamaya yang akan mendemonstrasikan contoh praktis, dan juga ada Kintara Al-Ghifari yang akan mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Baik, mari kita mulai dari dasar. Dalam penulisan ilmiah, ilustrasi bukan sekedar hiasan. Ilustrasi adalah representasi visual data dan konsep yang membantu pembaca memahami penelitian kita lebih cepat. Ada 5 jenis ilustrasi utama yang sering digunakan. Pertama, tables. Berfungsi untuk data numerik yang detail dan perlu dibandingkan. Yang kedua, yaitu graphs dan charts. Fungsinya untuk menunjukkan tren hubungan atau perbandingan. Yang ketiga, diagrams dan flowcharts. Fungsinya untuk proses atau sistem kompleks. Yang keempat, yaitu photographs. Fungsinya untuk menampilkan objek atau fenomena nyata. Dan yang terakhir, yaitu schematic drawings. Berfungsi untuk menyederhanakan struktur kompleks. Mau nanya, tapi bagaimana kita tahu kapan harus menggunakan yang mana gitu? Pertanyaan bagus. Prinsipnya sederhana. Pilih format yang paling efisien menyampaikan informasi. Misalnya jika ada 3 data poin atau kurang, cukup tulis di teks. 4-20 bagaimana? Gunakan table. Lebih dari 20 dan ingin tunjukkan tren, grafik adalah pilihan terbaik. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Bagaimana membuat ilustrasi yang baik? Ada 3 prinsip utama yang harus kalian ingat. Pertama, clarity atau kejelasan. Ilustrasi harus bisa dipahami tanpa harus membaca seluruh paper berkali-kali. Perhatikan grafik ini. Yang kiri, overcrowded dengan terlalu banyak informasi, dan yang kanan, clear dengan label yang jelas dan warna yang bagus. Kedua, simplicity atau kesederhanaan. Hindari dekorasi yang tidak perlu, setiap elemen harus punya fungsi. Yang ketiga, akurasi atau akurasi. Ini yang paling krusial. Ilustrasi harus mempresentasikan data dengan jujur, tidak menyesatkan. Contoh kesalahan umum seperti menggunakan broken axis tanpa penjelasan, memanipulasi skala untuk melebih-lebihkan perbedaan, atau menggunakan gambar yang sudah diedit tanpa di-close. Wah, berarti kita harus sangat hati-hati ya? Absolutely. Reputasi ilmiah kita dipertaruhkan di sini. Sekarang kita masuk ke tips praktis yang bisa langsung kalian terapkan. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, yaitu caption dan title. Caption harus jelas sehingga pembaca dapat memahami ilustrasi dengan hanya membaca caption tanpa harus melihat teks utama. Bisakah beri contoh caption yang baik? Tentu, misalnya, Kedua, numbering dan referencing. Semua ilustrasi harus diberi nomor sekuensial dan direferensikan dalam teks. Format standar seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jangan pernah bilang gambar di bawah karena dalam publikasi akhir posisinya bisa berubah. Ketiga, technical specification. perhatikan hal ini. Wow, itu baik sekali detailnya.
Makanya selalu cek panduan penulisan jurnal kalian sebelum membuat ilustrasi. Sekarang topik yang sangat penting, yaitu etik and copyright. Ada aturan ketat tentang penggunaan ilustrasi dalam publikasi ilmiah. Melanggar aturan ini bisa berakibat serius. Paper ditolak, bahkan tuduhan misconduct. Apa saja yang harus dihindari? Pertama, plagiarism. Jangan copy paste gambar dari paper orang lain tanpa izin dan citasi proper. Kedua, image manipulation. Ini sangat sensitif di scientific community. Adjustment yang boleh, break yang pertama itu brightness atau kontras untuk seluruh image. Yang kedua, cropping untuk fokus pada area relevan. Kemudian yang ketiga ada annotation seperti arrows atau table. Nah, yang tidak boleh itu seperti peningkatan selektif pada bagian tertentu, kemudian menghapus atau menambah elemen, kemudian ada overlaying dari berbagai image. Bagaimana dengan composite figure? Composite boleh, tapi harus jelas. Gunakan borders atau dividers dan jelaskan caption bahwa itu composite image. Ketiga, data fabrication. Ini yang terparah. Tidak ada alasan untuk fabricate atau falsify data dalam ilustrasi. Peer reviewers dan readers semakin canggih mendeteksi anomali. Ingat, integritas adalah segalanya dalam sains. Sebelum kita tutup, ini beberapa tools yang recommended. Untuk grabs ada GrabPad Prism, Origin, R atau ggplot2, Python atau Matplotlib, dan untuk diagrams ada BioRender, Inkscape, Adobe Illustrator, dan untuk tables ada Microsoft Excel, LaTeX Tables, dan untuk color palette ada Color Brewer, Adobe Color, dan untuk checking tools ada Webplot, Digitizer untuk verify data. Dan satu tips terakhir, selalu ciptakan karya asli berkualitas tinggi. Jangan buat dalam PowerPoint lalu di screenshot. Gunakan tools proper dan export dalam format yang tepat. Kalau budget terbatas, adakah alternatif gratis? Mari kita recap poin-poin penting hari ini. Pilih jenis ilustrasi yang tepat untuk data Anda. Pilih 3 prinsip, clarity, simplicity, dan accuracy. Selalu perhatikan spesifikasi teknis dan pedoman jurnal. Selalu menjaga standar etika dan kutipan yang tepat. Ingat, ilustrasi yang baik bisa membuat paper kalian lebih impactful dan lebih mudah desain. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Good luck dengan penelitian kalian.